Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayu al-ikhwa jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan, dikaruniakan, dimampukan langkah untuk bertaqarrub ilallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memegang teguh jalan yang lurus, jalan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Setiap kita muslim tentunya sering mendengar, kita sering mendengar kata sabar. Apa itu sabar? Yang kita ketahui adalah sabar, kita menerimanya dengan keikhlasan. Itu salah satu yang kita pahami. Dan kesabaran ini tentunya muncul dari adanya ujian-ujian. Setiap kita tentunya pernah diuji, dan tentunya ujian itu datang silih berganti. Dan mungkin hari ini di antara kita ada yang diuji dengan kesusahan, baik itu kekurangan harta, kekurangan jiwa, kesehatan, dan seterusnya. Sebagaimana Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Dan tentunya Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan nyawa sekalipun. Dan tentunya hal ini adalah ujian bagi seorang muslim. Dan tentunya ketika ujian datang, maka kesabaran, dan tumbuhkan di dalam diri kita jiwa yang sabar, jiwa yang penyabar. Kita sebagai karyawan tentunya banyak ujian. Ada yang merasa penghasilannya kurang, ada yang merasa ketika akhir tahun bonusnya kurang. Bersabarlah, bersabar kepada Allah. Dan tentunya kesabaran ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Bawahan harus sabar sebagai bawahannya, dan atasan harus sabar dengan jabatan atasannya. Semua kita harus bersabar dengan porsinya masing-masing. Dan ini adalah tuntunan yang Allah ajarkan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengertian sabar oleh para ulama, salah satunya adalah Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah,
serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu kurang lebih lengkapnya dari seorang ulama besar menyampaikan arti sabar. Sehingga sabar yang selama ini kita pahami adalah menerima dan ikhlas. Dan tentunya pemahaman ini harus diketahui oleh kita semua sebagai kaum muslimin. Jangan sampai ujian yang datang, kesulitan yang datang, kita menyebutnya bersabar, tapi tidak sesuai dengan tuntunan yang diberikan, yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya sampai kepada kita pemahaman itu kita pahami. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim juga harus senantiasa bersabar dalam segala hal, bersabar dalam menimba ilmu. Di masjid ini ada kajian, bersabar. Ayo kita hadir, tundukkan hati kita untuk menimba ilmu. Ketika kita beribadah sekarang, hadir di majelis Jumat ini, kita harus bersabar. Jangan menahan diri dengan keburukan di dalam hati kita. Yang tadinya kita agak enggan maju ke saf-saf yang depan, ayo bersabar, tahan diri kita, tundukkan hati kita dengan kesabaran, sabar, maju ke depan, jangan di belakang, hilangkan keengganan kita. Itulah salah satu bentuk kesabaran yang real yang harus kita jalani. Dan tentunya banyak kesabaran dari ujian-ujian yang menimpa kita. Adapun keutamaan bersabar yang pertama dibahas oleh para ulama, salah satunya adalah dihilangkannya kesalahan-kesalahan kita. Jadi ketika kita mendapatkan ujian dan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan terusnya ada doa Allahumma azurni bi musibatin wa ahlib li khair minha, dan berdoa kepada Allah dari ujian yang datang kepada kita sehingga kita bisa dihilangkan kesalahan-kesalahan kita. Dan kedua, mendapatkan cinta Allah, di mana Allah telah menyampaikan kabarnya di surat Al-Imran, wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah sendiri berkata bahwa Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Jadi kesabaran ini harus kita raih. Dan yang ketiga, dalam menghadapi kesabaran ini kita mendapatkan balasan yang lebih baik, bahkan tidak terbatas. Tadi dengan doa yang tadi, Allahumma azurni fi musibatin wa ahlib li khair minha. Jadi apa yang menjadi ujian kepada kita, kita bersabar dan kita memanjatkan doa kepada Allah, ya Allah, ini jadikan pahala untukku dan aku berikan pengganti yang baik. Ketika kita kekurangan harta, tentunya kita meminta kepada Allah ditambahkan harta kita dengan jalan yang lain. Mungkin bekerja di perusahaan yang kita bekerja kurang penghasilan, tapi dengan kesabaran dan doa dipanjatkan, maka akan datang dari berbagai macam pintu rezeki yang bertambah dan berlipat. Dan ketika kita sakit juga sama, kita bersabar dan dalam segala hal. Yang keempat, sabar bisa menjadi penyebab seorang muslim masuk surga. Tentu, karena ini janji Allah. Allah telah berjanji untuk memasukkan orang-orang yang sabar, dan dengan ketulusan hatinya bersabar ini, dengan keikhlasannya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan janji Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, di mana ini telah diberikan contohnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang perempuan yang memiliki penyakit di mana dia punya penyakit ayan yang kadang-kadang auratnya terbuka. Dan si wanita ini meminta kepada Rasul supaya disembuhkan penyakitnya. Akan tetapi Rasulullah bilang, seandainya engkau bersabar, itulah yang terbaik untukmu dan surgalah untukmu.
Tetapi kalau engkau mau, akan aku doakan untuk kesembuhanmu. Apa jawaban wanita ini? Dan jawaban wanita ini adalah jawaban yang terbaik. Dia memintanya kepada Allah, kepada Rasul. Dia bilang, saya ingin bersabar saja untuk penyakit saya. Karena saya mendengar bahwa janji Allah yang disampaikan oleh engkau ya Rasul, bahwa aku akan bisa masuk surga. Dan tetapi si wanita tetap meminta ketika penyakitnya datang, tidak terbuka auratnya. Dan Rasul pun mendoakannya, dia dimasukkan ke dalam surga dan dia bisa terlindung ketika penyakitnya hadir. Kita juga bisa berdoa seperti itu kepada Allah. Kesabaran kita bukan berarti hanya bersabar. Dan tentunya ada cara-cara untuk dari kesabaran ini menghasilkan buah yang kita inginkan, yang kita harapkan. Dari perjalanan hidup ini tentunya kita mengharapkan kebaikan-kebaikan. Walaupun dalam perjalanan itu tentunya adalah ujian-ujian yang hadir menimpa kita. Yang berikutnya, dengan adanya hal yang tadi disebut, memahami kita dalam kesabaran, tentunya kita harus paham bagaimana kita bersabar dalam menghadapi ujian yang datang kepada kita. Bagaimana caranya? Dan tentunya para ulama yang mempelajari ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama menyimpulkan beberapa hal bagaimana cara menghadapi ujian. Yang pertama, hendaknya bersabar di setiap awal musibah. Jadi kalau kita mendapat musibah, rasa kesabaran kepada Allah, rasa menundukkan hati kepada Allah, menahan diri dan selalu menerima takdir dari Allah ketika ujian itu datang pertama kali. Contoh, ketika kita mendapatkan penghasilan di bulan ini kurang sesuai, tetap dia mengucapkan syukur dan bersabar. Dan tentunya berikutnya dia harus berusaha dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai ketika penghasilan kurang, dia mengesahkan, menghalalkan berbagai macam cara dan melakukan hal-hal yang negatif di dalam perusahaan di mana dia bekerja. Kita banyak tahu terjadi hal-hal yang buruk, yang negatif terjadi di perusahaan-perusahaan yang di mana mereka bekerja. Ketika merasa penghasilannya kurang, maka mereka melakukan hal-hal yang keliru, yang kalau boleh dikatakan jalan yang sesat, tentunya jalan yang dipandu oleh syaitan untuk mengajaknya kepada keburukan dan dosa. Dan yang kedua, cara menghadapi ujian itu adalah hendaknya selalu bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kita bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Tadi, ketaatan kepada Allah tentunya salah satunya adalah ilmu. Menimba ilmu harus masukkan sabar di dalamnya. Sabar. Hati kita tundukkan. Kita harus sabar mengikuti kajian-kajian. Ketika kita senggang, rasa sabar itu penting dimasukkan sehingga kita bisa mengikutinya acara atau satu forum untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Yang ketiga, cara menghadapi ujian itu adalah yang ketiga itu hendaknya selalu bersabar dalam menjauhi larangan Allah dan menjauhi kemaksiatan. Tadi sudah dibilang oleh khotib, ketika kita bersabar dalam satu hal, jangan lantas kita melakukan kejahatan, kemaksiatan, keburukan yang berdampak kepada lingkungan atau bahkan kepada dirinya sendiri. Yang keempat, bersabar atas takdir Allah dan yang menurut kita buruk. Jadi takdir yang menurut kita buruk sekalipun, karena itulah adalah takdir dari Allah. Dan tentunya di dalamnya ada hikmah. Kalau kita mampu membacanya, dan tentunya kemampuan membaca takdir itu menjadi adalah satu kebaikan, tentunya dengan ilmu. Banyak orang ketika merasa dirinya terpuruk dalam suatu perjalanan hidup, dia melakukan hal-hal yang buruk. Dan tentunya jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, kita harus selalu
memahami, mengetahui, dan melakukan segala daya dan upaya kita untuk meraih kesabaran tersebut. Barakallahu li walakum walisail muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah kedua ini, khatib ingin menegaskan kembali, kita semua harus berusaha, harus selalu bisa menjadi seorang muslim yang sejati. Ada istilah muslim yang sejati. Atau itu muslim yang sejati, yaitu seorang muslim yang bisa menahan diri dari menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan yang dilarangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kesimpulannya dari tema atau penyampaian nasihat pada hari ini, mari kita berkomitmen untuk selalu bersabar dan terus berjuang melakukan yang terbaik dalam menghadapi semua ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Untuk itu mari kita berdoa supaya apa yang kita raih pada hari ini bisa dijalani dengan kesabaran dan rasa syukur tentunya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya qalibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala taatika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan inzal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfirli dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi ummi wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimi shalah.